Nuhun. Oke, berikutnya. Silakan Mas Yudo. Oke, sampurasun Kang Diki. Rampiasa. Itu murid nanya lagi itu murid. Karena sering Kang Diki di salon ikut saya jadi begini. Silakan Mas Yudo. Ya, saya dari kecil sih udah dengar ya. Dulu zaman kerajaan dulu mungkin entah ratusan atau ribuan tahun yang lalu, bangsa Nusantara ini kalau ada masalah di kerajaan itu bukan kayak sekarang ada penelitian atau keluar cari-cari keluar, enggak, tapi move in. Paling enggak rajanya atau Ki Ageng atau para pendeta utamanya itu, kalau istilah Jawa itu manekung ya Kang Dik. Manekung itu kayak semedi atau maneges, minta petunjuk pada Yang Maha Kuasa sehingga solusi semua permasalahan itu adalah dapat wangsit lah, dapat petunjuk langsung gitu seperti Kang Dik. Nah itu mungkin 100-200 tahun yang lalu masih kan, tapi atau mungkin 500 tahun yang lalu atau 1000 tahun yang lalu. Ya kalau menurut Kang Diki yang dulu kan budayanya seperti itu, hilangnya kapan ya Kang Diki kok tahu-tahu lenyap begitu saja, mungkin berapa ratus tahun yang lalu lah kira-kira, kok nggak dilestarikan, sehingga selalu kalau ada masalah move on dulu, bukan move in dulu. Oke. Atau dulu Kang Diki. Oke. Terima kasih Mas Yudo, terima kasih. Oke Kang Diki, biar kita bisa langsung agak meluas, jadi saya abis ini kita ke penanya berikutnya dulu ya, kita satuin barengan. Oke. Bapak atau Mas Muhammad Mahfud, silakan. Halo, ya. Mas Muhammad Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Rampiasa. Saya muliakan, alhamdulillah bisa silaturahim tabarukan ngalah berkah kembali nih setelah berapa bulan. Sehat ya Kang ya? Oh harus. Kalau nggak awas. Ya, kepada Bapak Kang Diki dan terima kasih kepada Kang Abu Marlo yang memfasilitasi dalam silaturahim yang sangat istimewa ini. Saya mau tanya ini terkait dengan profiling universe, ini kaitannya dengan awal 2021 ini kita banyak diuji atau dicoba bangsa Nusantara atau bangsa besar Indonesia dengan banyaknya bencana alam, baik bencana transportasi, kemarin transportasi udara, sekarang ada bencana banjir, ada gempa, ada ombak besar dan sebagainya. Nah, adakah cara atau kiat-kiat selain yang sifatnya normatif seperti ya kalau saya Muslim, zikir, sholawat, sebagai orang Jawa, eling, modo gitu, itu untuk pertama mengurangi banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia khususnya ataupun bencana alam di universe atau di dunia pada umumnya. Terus yang kedua, ketika di dalam kondisi banyak ujian, cobaan, tentunya kita selalu minta tolong pada Allah dan Rasul-Nya, Tuhan Yang Maha Esa, Kuasa, Gusti Nu ngersakaken yang untuk diselamatkan. Nah, adakah cara yang praktis ataupun aplikatif ketika dalam kondisi terduga nih misalnya gitu ya, kita kalau saya misalnya dengan ilmu niten atau niteni di rumah sedang melakukan apa, tahu-tahu ada getaran, kemudian berapa menit atau berapa menit lah tepatnya itu baru dapat info ternyata baru ada gempa, tapi sebelumnya kok sudah terasa. Nah, ketika terjadi bencana yang tak terduga, adakah cara atau metode ya kaitannya dengan profiling universe agar kita itu ya normatifnya diselamatkan oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, tapi sebenarnya itu diri kita bisa menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari mara bahaya tersebut. Terima kasih Mas Abu Marlo dan terima kasih Diki.
Terima kasih Mas Muhammad Mahmud. Terima kasih. Oke, Kang. Jadi kita ada dua penanya, punten. Satu, Mas Yudo tadi berbicara tentang dari zaman dulu kerajaan itu kalau ada sesuatu itu ke dalam, kapan hilangnya dan kenapa. Tadi dari Mas Muhammad Mahfud berbicara tentang bagaimana menyikapi, ya balik lagi yang kita di awal ngomongin bencana ya, sebetulnya bukan bencana di Indonesia, dan cara yang praktis kalau tadi ditanyakan untuk kita bisa membaca ini semua dan bisa mengalirkan. Mangga Kang Diki. Iya, dari awal. Yang pertama itu tadi dari Mas Yudo. Ya. Nah, sejak kapan hilangnya? Ketika kerajaan-kerajaan di Nusantara bekerja sama bisnis dengan Belanda. Karena yang datang ke kita itu adalah Verenigde Oost-Indische Company atau perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan ini sudah terus, mereka kan bawa gulden tuh, bawa emas dan sebagainya kan untuk mulai berdagang dengan kita. Sehingga yang mereka bawa itu adalah hal-hal yang baru bagi raja-raja kita. Mulai bekerja sama di sana, mulai ada yang namanya timbal balik dan sebagainya. Mulai ada ini, itu, dan dikenalkan pada hal-hal yang baru, sehingga hal-hal yang tadinya menjadi sakral dan ritual dan sakral itu akhirnya menjadi hilang, lambat laun menjadi hilang. Dan kemudian hal-hal baru mulai masuk terus. Hal yang baru mulai masuk terus. Dan pengaruh Belanda itu luar biasa. Memang hanya Belanda? Tidak juga. Portugis masuk. Kemudian setelah Belanda, Jepang. Setelah ini, itu, dan sebagainya lah. Jadi sebetulnya pada dasarnya kita ini tidak dijajah oleh Belanda, tapi kita bekerja sama dengan mereka. Bekerja sama dalam artian dagang. Tapi karena mereka itu penetrasinya luar biasa, dan akhirnya seperti kita yang terjajah oleh mereka. Seperti kita terjajah oleh mode, misalnya begitu kan. Pakaian-pakaian kita yang namanya tradisional itu orang-orang jarang sekali berani pakai sekarang karena dianggap kamseupai. Padahal ya tahun 80-an saya juga ke kafe kemarin pakai sarung diliatin sama orang. Jadi sarungan gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa dari sana. Nah itulah yang mulai orang-orang itu mulai terkondisikan. Nah sejak itulah akhirnya setiap yang namanya masalah yang dialami oleh suatu kerajaan dan sebagainya itu diselesaikan oleh para pendatang ini. Dibantu terus, akhirnya semuanya jadi ketergantungan para pendatang ini. Dan akhirnya mereka tidak butuh lama-lama menjauh kan. Lama-lama menjauh dari kearifan lokalnya. Ketika kearifan lokal itu mulai ditinggalkan, ya sudah, hilang. Akhirnya, apalagi sekarang, manusia itu ketika ada masalah mencarinya kemana? Mbah Google. Sebelumnya ya. Itu paling praktis sih Kang. Itu paling praktis Kang. Ya sebelumnya kan cara membuka botol galon misalnya ya, galon yang gede cara ngebukanya susah, itu ada di Google Kang. Iya ada. Praktis kan. Tapi sebelumnya kita diajak untuk untuk berteriak dulu kan. Sebelum Google kan ada Yahoo. Jadi kan teknologi ini Yahoo, Google ini membuat kita maju atau gimana nih Kang kira-kira? Nah, jadi kearifan lokalnya pertama jadi hilang. Jadi hilang ya, oke. Terus kedua, kepekaan kita pada semestanya juga hilang karena dianggap semua jawaban itu dari di Google. Padahal tidak semua jawaban itu ada di Google. Dan itu selera umum saja kan akhirnya kan ya. Nyari di Wikipedia, siapapun bisa ngisi Wikipedia. Yes, betul. Siapapun bisa ngisi Wikipedia. Misalnya kita mencari jawaban bagaimana membuat ini, membuat itu. Coba bikin baterai thorium, ada nggak di Google? Paling ujungnya ke saya lagi. Oke, Kang. Oke. Nah, ya semacam begitulah. Nah, jadi sebetulnya itu hilang sejak ketika kita bekerja sama dengan para pendatang.
para pendatang ini mulai dari semua bangsa ya, karena mereka tahu persis bahwa di kita itu makmur, di kita itu gemah ripah loh jinawi, di kita itu memang suatu negeri yang mereka harus datang, karena mereka tidak punya kekayaan alam. Kita ini syarat dengan kekayaan alam, tapi karena kita sudah enak, hidupnya sudah enak, akhirnya ya mereka memanfaatkan keenakan kitanya ini gitu. Nah, terus rata-rata yang mencari petunjuk itu ketika perang. Perang kan ya, raja-raja itu cari petunjuk begini. Mencari ini apa petunjuk untuk mengalahkan musuhnya. Mencari petunjuk dari Sang Hyang Widi. Mencari petunjuk dari petunjuk para dewa dan sebagainya. Padahal yang dia connect itu adalah semestanya. Dan itu terkonek pada musuh-musuhnya. Dan akhirnya dia tahu bagaimana cara mengalahkan musuhnya. Tapi kan itu perang ya. Nah, ketika paceklik, ketika dihajar oleh yang namanya hama, ketika dihajar oleh yang namanya kekeringan atau paceklik, ketika dihajar oleh yang namanya banjir dan sebagainya, bagaimana mengatasi dan sebagainya. Nah, sebetulnya kearifan-kearifan lokal itu seharusnya kita munculkan terus. Karena jawaban yang paling objektif adalah di sana. Nah, terus ke pertanyaan itu Kang Mahfud tadi. Dan itu bagaimana, kenapa itu seperti apa yang namanya bencana-bencana dan sebagainya. Nah, kenapa tadi kan kita sudah bahas ya. Yang namanya bencana itu sebetulnya kenapa kita menganggap yang namanya penyeimbangan ini adalah bencana begitu. Sejak awal kita sudah bahas bahwa ini bukan bencana, tapi adalah proses keseimbangan alam. Dan itu adalah konsekuensi yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Jadi inilah hasil karya manusia. Jadi semua yang namanya banjir, semua yang namanya gempa, semua yang namanya erupsi dan sebagainya, itu adalah sebab akibat dari apa yang dilakukan oleh manusianya itu sendiri. Kita tidak pernah bisa menyalahkan alam loh. Gak pernah. Itu adalah feedback, itu adalah timbal balik, itu adalah yang namanya hasil dari konsekuensi apa yang kita lakukan itu. Tapi kalau mungkin ini ada, saya kaitkan sedikit Kang, itu kalimat tadi menarik banget nih. Ada yang ditanya dengan blending dengan manusia. Misal ya Kang, ini simple aja. Kalau di Semestara ini cuma ada dua, saya sama orang lain. Misalkan orang lain, ya misalnya cuma ada dua gitu, A sama B gitu misalkan. Yang satu oke, yang satu nggak oke. Nah, yang oke juga akan dapat impact dari yang nggak oke kan gitu ya, dalam tanda petik. Ketika yang nggak oke ini misalkan merusak apa dan lain-lain. Nah, nanti mungkin Kang Diki boleh sedikit kaitkan blending dengan manusia itu bagaimana gitu progressingnya. Enggak, silakan Kang Diki. Begini. Oke itu menurut siapa? Oh yes, oke. Dan tidak oke itu menurut siapa? Tapi yang jelas, manusia itu syarat dengan kepentingan. Karena menurut mereka yang merusak alam juga mereka oke kan? Gue oke, gue kaya raya loh, gitu kan, dan sebagainya. Mereka jualan dari hasil jarahannya pada semesta. Nah, jadi kemudian ada lagi yang mengatakan yang katanya mereka memelihara semesta. Itu juga oke. Itu juga oke. Nah, misalnya ketika kita sudah mulai yang namanya ini apa, mulai beradaptasi dengan semuanya, mulai blending dengan semuanya, kita tidak membuat penilaian oke atau tidak oke. Itulah kuncinya. Lihat secara keseluruhan. Misalnya terjadi kecelakaan pesawat. Kan kita tahu bahwa itu pasti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya itu apa? Alamkah? Atau karena pesawat itu sudah terlalu tua, jadi kena turbulensi dikit saja semua mesinnya mati. Lalu kemudian jatuh di laut. Semacam begitu. Dan kemudian bagaimana sih caranya? Kan tadi teknisnya kita akan selalu minta bantuan pada Allah. Memang Allah selama ini tidak pernah ngasih bantuan pada kita tiap hari. Allah tuh setiap hari loh memberikan pada kita. Jangan tutup mata kita, jangan tutup telinga kita. Kita itu hanya selalu membuka bantuan-bantuannya itu yang sesuai dengan selera kita.
Cik atulah gitu kan. Tiap detik. Tiap detik ya. Tiap detik. Allah itu Sang Maha Menjadikan tuh memberikan semua fasilitas pada kita, apalagi yang kurang. Kenapa kita masih nuntut-nuntut sih? Gitu kan. Coba manfaatkan yang sudah diberikan itu semuanya. Manfaatkan. Kita tidak memungkiri, itu bahasa kita Allah. Mungkin bahasa agama lain berbeda. Mungkin apa, dan sebagainya. Nama boleh berbeda, tapi makhluknya tetap satu. Zatnya tetap satu. Ya silahkan. Tapi kenapa kita suka ngelelengit kalau kata istilah Sunda? Kenapa kita itu suka menganggap bahwa apa yang namanya bantuan itu, apa yang kita pintakan itu harus sesuai dengan sedekah kita dong. Jangan begitu. Iya. Jangan begitu. Inilah yang namanya Sang Maha Pencipta, Sang Maha Menjadikan, Sang Maha Mengetahui, dan Sang Maha Menjadikan. Jadi selalu memberikan bantuan setiap detik pada kita. Janganlah mendikte dan janganlah mengajari Sang Maha Mengetahui untuk bekerja. Kita itu banyak yang suka mengajari, ingin mengajarkan pada Sang Maha Menjadikan, Sang Maha Mengetahui untuk bekerja. Jadikanlah aku ini, jadikanlah aku itu, dan sebagainya. Emang selama ini lu apa gitu kan ya? Tiap hari itu ada di dalam diri kita lebih dekat dari nadi. Iya. Cuman batasannya suka atau nggak suka gitu ya Kang ya, cocok atau nggak cocok ya. Iya, selera. Akhirnya kita itu ingin Sang Maha Menjadikan dan Sang Mengetahui itu sesuai dengan selera kita. Jadi siapa Tuhannya sih di sini? Itu keren. Jadi siapa Tuhannya sih? Siapa yang ngatur gitu ya kan? Iya. Pan bodor, kita yang ngatur Allah atau Allah yang ngatur kita sih? Oke, Kang. Tolong deh. Tolong. Oke. Jadi kitalah yang seharusnya yang diatur oleh Sang Maha. Sang Maha. Sang Maha lah yang mengatur kita. Biarkan dia bekerja karena memang dia itu tiap detik membantu kita, hanya kitanya ini nih, jangan sumum-bumun layar jiun, dibutakan, ditulikan dan sebagainya, jangan merem kitanya. Kita itu melihat tapi tidak memperhatikan. Kita itu mendengar tapi tidak mendengarkan. Kita itu merasa tapi tidak merasakan. Oke, Kang. Nah, akhirnya yang terjadi, tertutuplah kita pada Sang Maha Menjadikan itu. Bilangnya berzikir. Berzikir itu mengingat Allah, artinya kan ya. Ya bagaimana mengingat, bersaksinya aja belum? Iya benar Kang. Itu poin penting banget Kang. Iya. Bagaimana kita melihat, bersaksinya aja belum? Yes. Bagaimana kita mengingat, bersaksinya aja belum? Iya. Jadi yang terjadi adalah kita berbohong pada Sang Maha Menjadikan. Kita jadi pembohong pada Allah. Ngaku-ngaku bersaksi padahal tidak. Janganlah berbohong pada Allah. Jangan berbohong pada Allah. Jujurlah pada Allah. Kita tidak akan bisa bersatu memahami kalau misalnya kita selalu berbohong pada yang seharusnya kita jujur kepadanya. Ya tidak akan dapat apa-apalah. Jadi kuncinya ini untuk Mas Mahfud nih, janganlah berbohong pada Allah. Jujurlah pada Allah. Oke, Kang. Kalau kita bersaksi, kalau kita mengaku bersaksi, benerlah. Kita harus benar-benar bersaksi. Jangan ngaku-ngaku doang. Itu kuncinya. Jangan berbohong pada Allah. Oke. Nuhun Kang Diki. Wah, strong. Luar biasa Kang. Jero Kang. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab kita.